Halo, hai. Makasih ya udah mampir di channel aku. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Pada bulan Juli tahun 1988, di bawah kediktatoran Jenderal Augusto Pinochet, penjara umum Santiago menampung lebih dari 2.000 narapidana. Di antara 120 tahanan politik, ada beberapa yang sedang menunggu hukuman mati karena kasus melakukan serangan bersenjata terhadap rezim Jenderal Pinochet. Selama beberapa bulan, mereka melakukan aksi mogok makan untuk membedakannya dari penjahat kriminal biasa dan juga untuk dapat disatukan dalam satu blok sel yang sama agar mereka lebih mudah dalam melakukan pelarian. Dan inilah Pacto de Fuga. Dan jangan lupa enjoykan. Di scene awal, tanggal 11 Juli 1988, di penjara Santiago, Chile, terlihat seorang sipir yang namanya Eriko. Dia sedang mengumpulkan para tahanan politik. Para tahanan ini dikumpulkan dan kemudian dimasukkan ke dalam blok sel yang sama. Otak dari pelarian ini, dia bernama Vargas, Jimenez, dan Rafael. Mereka mencari dan memilih kamar tahanannya sendiri. Pria bergitar ini bernama Sotomayor. Dia adalah teman satu selnya Vargas. Hari ketiga. Para tahanan sedang sibuk dalam membangun dan melengkapi fasilitas di blok ataupun di dalam selnya masing-masing. Di sini Vargas, Jimenez, dan Rafael sedang rapat merencanakan pelarian dari penjara itu. Mereka berencana menggali tanah untuk dapat keluar dari penjara itu. Selain menggali tanah, mereka pun membutuhkan bantuan dari luar. Karena Vargas seorang insinyur dan juga sangat pintar, dia menghitung setiap langkahnya dan juga mencari arah keluar saat menggali. Nah, tanah hasil penggaliannya akan dia simpan di atas plafon tiap sel. Pria ini adalah Bigot. Dia menanyakan rencana apa yang sedang Jimenez dan rekan-rekan persiapkan. Namun Jimenez tidak memberitahukan rencana pelariannya kepada Bigot. Hari kelima. Di sel Jimenez, mereka mulai observasi, menentukan dinding mana yang akan dijadikan lubang pelarian. Di sel Vargas, dia mulai membuat lubang ke atas, di mana nantinya akan digunakan untuk membuang tanah-tanah hasil galian lubang. Ibu ini bernama Erika. Ibu Erika adalah pengacara dari Jimenez. Dan ternyata Jimenez merupakan salah satu narapidana hukuman mati. Ibu Erika meminta izin kepada sipir agar dapat bertemu dengan Jimenez. Namun sipir tidak mengizinkannya. Hari ke-11 di sel Vargas. Akhirnya lubang ke atas plafon telah berhasil dibuat. Saat Vargas membersihkan selnya, Rafael dan Sotomayor mencari bahan-bahan untuk menutupi lubang di plafon itu. Duh, poster cewek telanjang lah. Saat sedang membuat penutup lubang,
Secara bersamaan, para sipir pun sedang melakukan penggeledahan sel para tahanan. Dale. Bravo. Saat akan membuka poster yang menutupi lubang, alhamdulillahnya sipir ini tidak membukanya. Karena parah tuh sipirnya. Hari ke-34. Jimenez mendapatkan kunjungan dari istrinya yaitu Paulina. Namun bukannya bermesraan atau kangen-kangenan, mereka malah bertengkar karena Paulina tidak mau membawa anak-anak mereka. Paulina sangat marah kepada Jimenez karena Jimenez menjadi seorang narapidana. Yang sabar ya, Kang Jimenez. Berbeda dengan Rafael. Rafael mah malah sedang berkembang biak dengan istrinya. Hehe. Oke, lanjut. Saat Pargas CS memulai kembali rencananya, Sato Mayor memberitahu mereka bahwa ada pemeriksaan sipir. Terjadi ketegangan di sini. Namun, alhamdulillah, sipir itu tidak mencurigai mereka. Hari demi hari, tanah demi tanah, keringat demi keringat, mereka lakoni untuk membuat lubang pelarian ini. Namun, Pargas memberitahu Jimenez dan Rafael bahwa dia membutuhkan lebih banyak orang untuk membantu menyelesaikan rencana pelarian ini. Hari ke-86. Akhirnya, setelah memilah dan memilih, Vargas CS berhasil mengumpulkan orang-orang yang berkompeten dan mumpuni. Selain itu, Vargas CS percaya mereka dapat menjaga rahasia pelarian ini. Akhirnya, orang-orang baru itu memulai tugasnya masing-masing. Pemuda berambut belah tengah ini bernama Oscar. Oscar meminta dan memohon ke Pargas CS agar dapat ikut serta dalam rencana pelarian mereka. Oscar berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Akhirnya, Oscar pun menggali. Hari kunjungan tiba. Di sini Jimenez meminta bantuan istrinya agar menghubungi partai yang akan membantu dalam misi pelariannya itu. Hari ke-205. Saat sedang beraktivitas seperti biasa, secara mendadak sipir melakukan pemeriksaan. Vargas CS dengan berani menghadang para sipir untuk memperlambat pemeriksaannya, karena dia tahu orang-orangnya masih di dalam lubang dan belum membersihkan kamarnya. Rencana mereka pun berhasil. Sel Jimenez bersih seperti sedia kala sebelum para sipir memeriksanya. Di scene ini, Paulina sedang meminta bantuan dari ketua partai suaminya, agar partai dapat membantu pelarian mereka. Namun, ketua partai menolaknya karena terlalu beresiko untuk partai. Setelah mandi dan berpikir tarik, akhirnya Paulina meminta bantuan ke pengacara suaminya, yaitu Ibu Erika. Bu Erika mendatangi Jimenez. Dia menanyakan bantuan apa yang Jimenez butuhkan. Saat sedang menggali, salah seorang anggota Verdes CS mengalami pingsan. Karena di dalam lubang tersebut kandungan oksigennya sangat sedikit. Dengan kejeniusannya, Vardas membuat saluran oksigen dari mesin bubut salah satu anggotanya.
Di sini Bigot sedang ditanyain oleh kepala sipir. Nah, kepala sipir ini meminta Bigot menyelidiki dan mencari tahu tentang rahasia atau rencana-rencana apa yang sedang para tahanan sembunyikan. Dengan ancaman taruhan nyawa keluarganya. Kasihan si Bigot dijadiin cepu oleh kepala sipirnya. Di ujung terowongan, Jimenez sedang memberi tanda agar nanti bala bantuan dari luar dapat dengan mudah menemukan mereka saat keluar dari lubang. Akhirnya, setelah kurang lebih 2 tahun menggali, Vargas CS memulai aksi pelariannya. Semua anggota masuk satu persatu ke dalam lubang, menyisakan Oscar yang akan masuk terakhir. Oscar mengajak Bigot untuk ikut kabur. Namun, Bigot takut akan keselamatan keluarganya. Dia memilih untuk melaporkan pelarian itu. Namun dengan cepat, Oscar langsung menghajarnya. Naas, Oscar tertusuk oleh Bigot. Dia tidak bisa untuk melanjutkan pelarian itu. Kasihan si Oscar ini ya, udah 2 tahun menggali, malah cedera. Di luar sana, Vargas CS dijemput oleh bala bantuan menggunakan bus damri. Suasana haru dan bahagia menyelimuti ketika mereka semua berpisah dan turun dari bus satu persatu. Dengan senyuman Jimenez, film pun selesai.